Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdahyanita, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Majene. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada proses menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Nadira adalah siswa kelas 7 yang tidak dapat menahan emosinya dan marah kepada Lina karena tidak terima tugas-tugasnya selalu dicontek oleh Lina. Berikut adalah skenario penyelesaiannya. Pagi Nadira. Selamat pagi, Bu. Nadira, Ibu tadi dengar laporan dari ketua kelasmu, katanya kamu bertengkar ya dengan Lina. Iya, Bu. Habisnya saya ke seksi. Loh, kesal kenapa? Lina terus menuntut hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, bahkan tugas-tugas yang lain, Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah. Kalau ibu berada di posisimu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Lina? Saya marah-marah, Bu. Saya memaki Lina dan tanpa sadar memukul meja Lina. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu karena ada alasannya ya? Iya, Bu. Mana mungkin saya hanya diam. Saya sudah bersusah payah mengerjakan tugas, dan dia dengan seenaknya menyontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah ketika Lina mencontek pekerjaanmu. Nah, ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya kamu memukul Lina. Tetapi coba kita pikirkan, dengan tindakanmu marah sampai memukul meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Ya betul. Menurutmu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Oke. Kalau menurutmu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar, Bu. Harus lebih bersabar ya. Nah, kamu bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahanmu? Bersedia, Bu. Nah, kalau kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melapor kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Oke, tepat sekali ya Nadira, apa yang akan kamu lakukan, tetap semangat ya nak. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira dari kelas 7. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus berbuat baik dan dapat menghormati teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Fatri adalah siswa kelas 8 yang sering terlambat masuk kelas pada jam pertama karena sarapan di kantin sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaiannya. Selamat pagi Fatri. Pagi, Bu. Oke baik, begini Fatri, Ibu memanggilmu ke sini ingin membicarakan terkait
terkait laporan-laporan guru-gurumu yang masuk di kelasmu pada jam pertama. Oh iya, ada apa, Bu? Jadi beberapa gurumu yang masuk di jam pertama itu sering sekali melapor bahwa kamu sering terlambat masuk ke kelas karena sarapan di kantin. Apakah itu benar? Iya, Bu. Oke, baik nak. Jadi begini ya, ibu memanggilmu ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahanmu, tetapi ibu ingin mengajakmu berdiskusi secara bersama. Iya, Bu. Coba kamu ceritakan, Fatri, kenapa kamu sering sekali sarapan di kantin pada jam pertama? Saya merasa lapar pada saat tiba di sekolah, Bu, karena saya tidak sempat sarapan di rumah. Baik, ibu mengerti. Ibu juga mungkin akan melakukan hal yang sama ketika ibu merasa lapar. Tetapi kenapa kamu tidak sarapan di rumah? Saya sering terlambat bangun sehingga saya tidak sempat sarapan di rumah. Oh, jadi seperti itu. Ibu sekarang mengerti kenapa kamu sering sekali sarapan di kantin pada saat jam pertama. Kira-kira kamu tahu tidak apa penyebabnya? Kenapa kamu sering terlambat bangun? Saya sering terlambat tidur karena bermain game, Bu. Oke, karena bermain game. Nah, menurutmu terlambat bangun dan terlambat masuk di jam pelajaran itu betul atau salah? Salah, Bu. Oke, salah. Nah, kalau itu salah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Oke, keyakinan disiplin. Menurutmu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena membuat saya tepat waktu masuk di jam pertama dan bisa menghargai waktu. Oke, betul. Jadi menghargai waktu itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita menghargai waktu itu sama dengan menghargai orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita menghargai waktu, otomatis pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan menumpuk. Iya, Bu, saya menyesal sering terlambat. Saya minta maaf, Bu. Iya, nak. Sikapmu sudah sangat baik karena kamu sudah meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Sekarang menurutmu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat agar cepat bangun dan sempat sarapan di rumah, Bu. Oke, baik. Jadi kamu sudah menemukan solusi dari masalah ini dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu lebih cepat bangun dan agar kamu sempat sarapan pagi sehingga tidak terlambat lagi di jam pertama. Oke, baik. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas, Patri. Kembali belajar lagi. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patri dari kelas 8. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu bisa mengajak saya berdiskusi dengan guru dan tidak takut mengungkapkan kesalahan saya, dan saya akan janji memperbaiki kesalahan saya dan bisa menghargai waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.